dikembangkan atau tidak itu di tradisi Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi di Mekah, ayat-ayat Quran turun masih kacau balau karena orang belum iman kepada Quran, kepada Allah. Ketika pindah ke Madinah hijrah, beberapa berkembang masalah ilmu, masalah Al-Quran. Maka Nabi menunjuk sekretaris-sekretaris penulis Al-Quran. Itu sudah perlu ditulis. Di antaranya Zaid bin Sabit bin Abu Sufyan ditulis. Setelah ditulis, ada lagi sahabat datang. Dari rumahnya ke Nabi itu jaraknya hampir 25 mil. Naik kuda, takut kalau sahabatnya ono ayat Quran turun nopo. Aku krungu kok ayate kowe iki cocok ora. Dibedah itu Pak sejak dulu. Ada lagi sahabat dari kejauhan datang lagi ke tempat Rasul. Ada ayat turun enggak? Aku tulisannya kowe cocok ora. Sejak dulu sudah ada penelitian pembedahan masalah ilmu. Akhirnya ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang unta, hurung ono buku, hurung ono pulpen, dicocokkan. Kemudian periode berikutnya disusun di macam-macam. Itu artinya sejak dulu agama Islam itu sudah membiasakan masalah tulis menulis. Kalau kamu tidak bisa menulis, idemu tidak bisa dibaca orang. Anak-anakku sekalian, ada satu kisah, satu cerita. Mazhab kita yang terkenal itu ada 4. Sebelumnya mazhab itu banyak ratusan, diseleksi oleh alam, gugur. Terakhir yang paling hebat adalah 4 mazhab. Itu juga seleksi penelitian. Sampean di sana ya kenal yang namanya kitab takrib. Di sini bab apa? Fikih. Itu juga setelah kitab itu terbit, dikaji, muncul kitab Fathul Qorib, muncul lagi I'anatul Thalibin, muncul lagi kitab itu sebagai bedah buku, bedah kitab. Itu di dalam Islam. Maka sama jangan kaget kok ono bedah buku. Itulah tradisi Islam yang harus kita kembangkan. Pak Kiai Idam nggih, terus kita kembangkan masalah tulis menulis. Termasuk pelajaran lain. Saya ingat kalimat Bung Karno. Ini satu spesifik ilmu ini. Bung Karno pernah berpidato begini. Wahai masyarakat Indonesia, jas merah, jangan lupakan sejarah. Ada lagi ulama mengatakan ojo podo ninggal ke sejarah, mundak kepaten bur. Itu ada kalimat, wah kulo seneng sejarah, kok seneng Pak. Saya aliyah itu membaca sebuah sejarah. Singkatnya begini anak-anak, bahwa kerajaan Islam pertama itu Raden Patah di Demak, putranya Brawijaya keempat. Pada tahun berikutnya Raden Patah menyerang Brawijaya, kemudian berdirilah kerajaan Islam berikutnya. Sudah titik. Apa yang diambil pemahaman? Berarti Raden Patah anak durhaka. Gitu ya? Setelah saya baca buku yang lain, punyanya Pak Slamet Mulyana, ada uraian. Bener Raden Patah nyerang Brawijaya, tapi Brawijayanya sudah ganti, bukan Brawijaya keempat, tapi Brawijayanya sudah dikudeta oleh patihnya, yaitu Patih Udara. Patih Udara sudah dikudeta lagi oleh Brawijaya ke-7. Dekwi Raden Patah nyerangi Brawijaya ke-7. Wis dudu Raden. Oh, ini pentingnya baca buku. Gitu ya. Itulah sekali lagi, kembanglah bakat-bakat panjenengan. Pak Ribut, monggo anak-anak kami dibina
yang punya bakat dikembangkan. Terima kasih kepada bapak-bapak ustadz yang lain, bakat anak itu biar tersalurkan, biar keluar menjadi satu spesifik keahlian-keahlian yang dimiliki oleh anak-anak. Ini masih berapa ekor pak? Apa? 200. Ya, ini sepertiga pak. Yang lain masih di kelas, masih ikuti pelajaran biasa. Nanti mungkin bakat-bakat yang lain, bakat masak, bakat lukis, macam-macam akan dikembangkan oleh Pak Jam dan Pak guru yang lain. Siap ya? Menjadi orang-orang ahli, siap? Menjadi penulis. Alhamdulillah, nek sama orang nulis, orang bisa mengeluarkan imajinasi, ya orang dirungok-rungok. Itulah pentingnya tulis menulis. Monggo, kembangkan. Sekian sekali lagi kami dari atas nama yayasan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan sukses dan sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan berhasil. Atas segala sambutan saya secara pribadi dan atas nama pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Bapak Kiai Haji Usman Munazir untuk berkenan maju ke depan. Kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Maskur bisa maju ke depan. Kami mohon kepada Bapak Ribut bisa maju ke depan, serta kepada Bapak Kepala MTS Salafiyah Simbangula untuk bisa maju ke depan. Kemudian kami mohonkan kepada perwakilan penulis untuk bisa memberikan buku sebagai bukti peluncuran secara resmi yang akan diwakili oleh Queen Ashifa dan Sania Maila. Kepada Queen dan Sania kami persilakan. Ya, yang pertama akan diberikan kepada Ketua Yayasan Madrasah Salafiyah. Ya, di kode memiliki 1. Yuk, beri tepuk tangan kepada. Yang kedua kepada Bapak Dewan Pendidikan, Bapak Dr. Andes Maskur. Jangan grogi. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Ya, dengan demikian 2 karya kita sudah resmi mulai terbit dan bisa dibeli. Terima kasih kepada Bapak bisa kembali ke tempat duduk. Menyusun mimpi dengan tawa.
menjadi tempatku bercerita sejenak. Kita tak selalu tertawa bersama, kadang diam pun telah bermakna. Dalam kebersamaan yang sederhana, aku belajar arti menerima. Sahabat bukan tentang siapa yang milih tinggal, melainkan siapa saat dunia berubah oleh waktu dan masa, kau tetap menjadi rumah yang ku kenal. Dan bila kelak arah memisahkan kita, doa akan selalu kupanjatkan. Sebab sahabat sejati tak pernah sirna. Ia hidup dalam kenangan yang takkan kuhargakan. Pekalongan 29 Desember 2025, karya Baro Tatavia. Kesempatan hari ini yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Miftah. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Ustadz Muhammad Miftah. Nama Bapak Muhammad Miftah Hudin MPD, tempat tanggal lahir Pekalongan 4 Juni. Sebentar lagi akan ulang tahun, untuk tahunnya dirahasiakan karena beliau menolak tua. Status jomblo fisabilillah, jomblo sampai menikah. Moto hidupnya, belajar adalah perjalanan dan berkarya adalah jejaknya. Menikah bukanlah tujuan. Pendidikan terakhir Bapak Ustadz Miftah adalah S2 Magister Pendidikan Bahasa Arab di UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebagai seorang jomblo fisabilillah, maka pengalaman organisasi dari Bapak Ustadz Miftah cukuplah banyak. Mulai dari HMJ PBA IAIN Pekalongan, pengurus Pondok Pesantren Syafi'i Akrom, Ketua PAC Ibnu Pekalongan Selatan tahun 2020-2022, Wakil Ketua 3 Bidang Jaringan Sekolah dan Pesantren PC Ibnu, Pengurus Cabang Ibnu Kota Pekalongan 2021 sampai 2023, Sekretaris di Jalur Ansor Ranting Banyurim Alif 2027, Sekretaris Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia atau biasa dikenal dengan nama Les Bumi PCNU Kota Pekalongan tahun 2025 sampai 2030. Untuk pengalaman mengajar, Bapak Ustadz Miftah pernah mengajar di SMP Sains Cahaya Al-Quran, MTS Al-Amin Tegalrejo, MI Salafiyah Sabu Garut, MA Paisan Kedunguni. Pernah mengisi ekskul kaligrafi di SDIT Kuayangan Kedunguni, ekskul kaligrafi MI Hifal Banyurim Alif. Untuk saat ini Bapak Ustadz Miftah mengajar di 5 tempat sekaligus. Yang pertama mengajar di MTS Kita Tercinta, MTS Salafiyah Simbang Bulan 2. Yang kedua mengajar di PKBM Cahaya Ilmu Wonoyoso.
Yang ketiga mengajar di Pondok Pesantren Syafi'i Akrom Jenggot. Yang keempat mengajar di Pondok Pesantren Al Fahriyah Kajen. Dan yang kelima mengajar di Madrasah Diniyah Ar-Rahman Banyurip Alif. Pengalaman yang lain, Bapak Ustadz Miftah pernah menjadi narasumber di beberapa kegiatan pengkaderan baik Makesta maupun Lakmur. Menjadi narasumber dalam workshop literasi di MI Salafiyah Karanganyar tahun 2025. Menjadi narasumber dalam diskusi tematik Turots dan tradisi penulisan ulama Nusantara 16 tahun rumah baca pintar dan 1 tahun kepengurusan FTBM Kabupaten Pekalongan tahun 2025. Prestasi dan karya yang pernah diraih oleh Pak Miftah diantaranya yang pertama yaitu penulis buku biografi Kiai Haji Muhammad Akram Sofwan, sang pencinta ilmu karya kolaborasi Bapak Husnul Ni'am, Bapak Ribut Akhwani dan Bapak Muhammad Miftahuddin. Yang kedua, penulis buku Demi Indonesia karya kolaborasi DPC PMPI Kota Pekalongan. Yang ketiga, penulis buku antologi puisi religi Tadarus Cahaya Jiwa. Yang keempat, kitab Masubihus Zaman, kumpulan kisah inspiratif ulama Pekalongan. Dan yang kelima, mentahqiq kitab Al-Anwarul Jaliyah karya Kiai Haji Ahmad Sahowi Amin Pekalongan. Baiklah, dengan segala menterengnya seperti itu, marilah kita sambut moderator bedah buku kita kali ini, Bapak Muhammad Miftahuddin MPD. Monggo dipersilakan. SMH, ya, beliau kelahiran Pekalongan, lahir pada tanggal 28 Agustus 1980. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang sastrawan, ya, dan budayawan dari kota Pekalongan. Beliau juga termasuk pendiri Yayasan Omah Sinau Sogan, ya, sekaligus beliau penggiat di Sogan. Nah, beliau alumni Universitas Diponegoro Undip, jurusan Sastra Bahasa Indonesia. Nah, beliau setelah kuliah beliau pernah mengajar di Universitas Pekalongan, di Unikal. Ya, selain itu juga beliau pernah menjadi dosen di UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, sekarang beliau menjadi penyiar radio, ya, Radio Kota Batik Pekalongan. Nah, beliau ini juga aktif dalam dunia literasi, aktif menulis di beberapa platform media digital, ya. Salah satunya adalah di kotomono.co, ya. Kotomono ini bahasa Pekalongan, ya. Kotomono.co dan di Inews Pantura. Selain itu karya-karya beliau juga banyak dimuat di media massa, seperti cerpen, remote, dan kisah cinta tanpa cinta,
yang dimuat di tabloid Nova. Selain itu cerpen, buron, dan takdir hitam yang dimuat di Suara Merdeka. Selain itu, ya puisi-puisi karya beliau telah mengisi di beberapa buku antologi puisi, termasuk antologi puisi bertema moderasi agama yang diterbitkan oleh FKUB Jawa Tengah. Baik, langsung saja karena sudah siang ya, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat saya bersalam ke beliau. Kepadanya saya bersalam, Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa ketemu dan saya sangat merasa senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini di MTS Simbang Kulon yang sangat saya dambakan dan sangat saya kangeni untuk saya hadir di sini. Karena apa? Bagi saya MTS Salafiyah Simbang Kulon adalah MTS yang istimewa. Ya, kenapa istimewa? Karena apa ya? Sudah terbukti banyak karya yang dilahirkan, yang diciptakan oleh santri-santrinya. Salah satunya adalah 2 buku yang hari ini diterbitkan, yaitu antologi cerpen dan antologi puisi. Yang puisi judulnya Jejak Langkah Kita, dan yang kumpulan cerpen judulnya Di Antara Doa dan Takdir. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Ya, kita lihat. Mohon izin berdiri biar lebih enak kayaknya. Nah, terus terang ketika saya disodori oleh beliau Al Ustadz Muhammad Miftahudin Al Jumlowiyah. Ya kan, alirannya Al Jumlowiyah apa mau fisabilillah. Asik banget wih. Bisa jadi aliran baru. Nah, disodori draft naskah itu saya kaget karena ini keren karena banyak sekolah, banyak madrasah di Pekalongan Raya ini, tetapi jarang sekali yang siswa-siswanya atau siswi-siswinya atau murid-muridnya membuat karya, bahkan sampai dibukukan. Jadi ini adalah istimewa banget buat MTS Salafiyah Simbang Kulon. Dan kesan saya ketika membaca draft naskah buku ini, mungkin kesannya kurang lebih sama dengan kakak saya, yaitu Mas Sosiawan Lea, yang kebetulan juga mengisi kata pengantar di sini. Saya itu saudara kembarnya Sosiawan Lea. Cuma beda bapak, beda ibu. Wes tak kandhani ya, wes senenge pol nek lagi. Jadi kami itu lahir di tanggal, hari, dan tahun yang berbeda. Di tempat yang juga berbeda. Loh, pengen ngerti kenapa jenengku ribut mesti ngene kan? Kok bisa sih namanya ribut? Loh, iki saya sebelum masuk ke buku ini saya tak nerangke sih neng ngopo jenengku ribut. Karena pada waktu saya mau dilahirkan, saya telah membuat keributan di dunia ini. Wah. Iya, bapak ibuku itu ribut banget ya. Karena waktu itu saya susah dilahirkan. Iya kan? Aku ki angel dilahirke wis kon metu ra gelem ngono ki lho. Mbok metu angko dhisik ya, metu angko sik ya.
sampai akhirnya sak omah sak kampung gegeran golei ambulan. Zaman semono ambulan desa belum begitu banyak seperti sekarang ini. Bahkan rumah sakit juga nggak begitu banyak seperti yang kita lihat di hari ini, gitu ya. Jadi akhirnya saking umbrus goro-goro golai ambulan, numpak ambulan apa becak apa ngocek apa numpak pit gitu. Nah, ini menjadi pilihan-pilihan yang hanya orang di rumah itu pada bertengkar gara-gara iki meh digawa ning rumah sakit piye carane gitu. Nah, terus akhirnya begitu lahir Cenger, wah ini pancet bocah gawe ribut tenang gitu. Nah, akhirnya dinamailah saya ribut. Nah, kata Ahwandi itu diambil dari itu apa ya? Ahwandi itu karena saya lahir jelang fajar, jadi sudah mulai terang. Nah, makanya maksudnya ini awan ngono lho. Nah, terus kemudian ben ketok iki rada Arab-Arab sithik ahwan. Aduh, ben ketok Arab-Arab sithik. Jajane ya ora Arab-Arab banget aku. Jawa banget aku ya. Makanya aku nganggo blakon. Soalnya kenapa saya pakai blakon? Soalnya liyane udah nganggo peci gitu loh. Kok ndak dikirane aku saingan, wah iki ana Ustaz anyar. Oke, baik. Nah, buku ini luar biasa karena ketika saya ketemu dengan buku ini, naskah draftnya, saya melihat bahwa ternyata karya sastra, terutama puisi dan juga cerpen, masih sangat diminati oleh anak-anak. Nah, kenapa puisi itu sangat diminati dan cerpen karya sastra terutama ya, karya sastra itu selalu diminati oleh semua kalangan. Nah, ini dia, ada salah satu yang membuat karya sastra itu sangat diminati. Apa coba? Karena karya sastra, baik itu cerpen, baik itu puisi atau mungkin pantun. Pantun itu adalah puisi lama atau gurindam, puisi lama. Nah, itu adalah bisa menjadi salah satu ruang untuk bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Nah, kita bisa menyembunyikan perasaan kita di dalam puisi, di dalam cerpen, ya kan? Marah sama temen, ben ketok ora ketok banget jengkel karo kancane, tulisan dari puisi. Ya kan? Nesu gara-gara dikongkon terus lagi garap PR. Ya kan? Terus ditulis jadi puisi. Apapun bisa kita tulis di dalam puisi dan kita bisa menyembunyikan segala sesuatunya di dalam puisi. Termasuk ketika kita mungkin punya keinginan atau punya cita-cita, itu bisa ditulis di dalam puisi. Jadi fungsi puisi itu banyak. Satu, sebagai tempat persembunyian. Yang kedua, yang paling penting dari fungsi puisi itu adalah, ataupun karya sastra yang lainnya, adalah kita sedang berdoa di dalam setiap kata yang kita tulis, baik itu cerpen maupun puisi. Coba diingat-ingat lagi, di dalam setiap doa pasti bunyinya adalah puisi. Nggak percaya? Di Madiuneh kalimat-kalimat doa yang teman-teman, saya nyapanya teman-teman aja ya, kan kita seumuran.